Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah melewati satu bulan yang dimana kita merayakan kemerdekaan kita. Sampai tadi malam masih ada pesta kemerdekaan. Tabarakallah. Untuk merayakan kemenangan 17 Agustus 1945. Dan itu masih terus kita gaungkan, kita pertahankan giroh dan semangatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai muslim, tentu 17 ini ada makna yang luar biasa. Ada 3 jenis angka 17, yang dimana kalau angka 17 ini kita pertahankan, insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan bukan hanya di dunia masyiral muslimin, tapi juga kemenangan di akhirat. Pertanyaannya, apa ketiga jenis 17 ini? Angka 17 yang pertama di dalam agama kita masyiral muslimin, yang pertama adalah 17 rakaat. Kalau kita pertahankan, kita jaga baik-baik 17 rakaat ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Bayangkan dari seluruh perintah, seluruh wahyu yang dimana Rasulullah SAW terima, hanya satu perintah yang diterima secara langsung, harus melintasi daratan, lalu melintas ke atas, menembus ruang dan waktu. Mungkin di antara kita ada yang biasa nonton film Ruang Angkasa, Interstellar, ataupun film-film yang lainnya. Tapi ternyata Rasulullah SAW adalah manusia pertama yang melintasi ruang dan waktu, melihat bagaimana ruang angkasa yang sesungguhnya. Dan di mana Rasulullah SAW naik ke langit pertama, kedua, hingga ke Sidratul Muntaha, dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan perintah yang awalnya akan memberatkan manusia, memberatkan kaum muslimin, memberatkan kaum mukminin. 50 waktu awalnya. Tapi ternyata ketika bernegosiasi melobi bolak-balik, Nabi Musa meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk coba minta lebih ringan lagi, lebih ringan lagi. Karena umatnya dan Musa saja tidak sanggup. Sehingga Allah Subhanahu wa taala hanya mewajibkan kita, menjadikan ini sebagai kunci kehidupan, 5 waktu 17 rakaat saja. Ini kita pertahankan. Kalau kita sudah memiliki pembeda 17 rakaat ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan surga kepada kita. Karena 17 rakaat inilah yang akan menjadi kunci daripada surga amal soleh yang selama ini kita kumpul. Karena yang akan dihisab pertama kali di padang mahsyar ketika kita dihisab adalah salat kita. Kalau salat kita baik, maka seluruh amal soleh, bakti kita kepada orang tua, sedekah Jumat kita, membantu sesama, zakat kita, haji pun, umrah sekalipun, maka semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita jaga 17 rakaat ini. Apapun kondisi kita, mau kita telat bangun, telat melaksanakannya, mungkin kita karena kesibukan, tetap sholat, tetap kita jaga 17 rakaat ini. Bagaimana totalnya sampai kita melaksanakan 17 rakaat? Kita telat misalnya bangun subuh, tetap laksanakan sholat subuh. Rasulullah SAW pernah pun dengan para sahabatnya itu telat bangun. Dan ketika sudah meninggi matahari, Rasulullah tetap meminta sahabatnya untuk adzan lalu langsung sholat subuh. Jadi jangan beralasan bahwa karena saya sudah telat bangun subuh sehingga tidak sholat lagi. Rasulullah SAW tetap sholat subuh walaupun telat. Tapi bukan berarti kita membiasakan telat bangun, bukan itu masyarakat muslimin. Tetap kita berusaha untuk bangun tepat waktu, karena as-sholatu ala waqtiha,
amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala mengalahkan jihad fisabilillah, bakti kepada kedua orang tua. Itu nomor urutan 3 dan 2. Dan urutan nomor 1 yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat on time, bukan sometimes, apalagi anytime. Maka kita jaga 17 rakaat ini. Ya, apalagi kalau kita tambah dengan rakaat-rakaat dengan salat sunnah yang lain, insya Allah itu akan ada keutamaan tersendiri. Sehingga mungkin di waktu-waktu yang lampau kita pernah mungkin lalai, kita pernah mungkin lupa, dan itu akan ditutupi dengan salat-salat sunnah kita, sehingga sempurna amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini 17 yang pertama. Lalu masyiral muslimin sidang jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 17 yang kedua apa? 17 yang kedua kalau kita jaga ini, momentumnya, semangatnya, girohnya adalah 17 Ramadan. Apa maksudnya 17 Ramadan itu? Disitulah malam nuzulul Quran, malam di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ merasakan sesuatu yang beda kehidupannya. Nabi sudah sukses di semua profesinya. Nabi menjadi pedagang yang sukses, menikah dengan Khadijah, yang dimana kalau dikumpulkan seluruh harta orang-orang Mekah, hartanya istri Nabi saja itu 2/3 seluruh harta orang Mekah dimiliki oleh Khadijah. Nabi SAW pernah menjadi eksportir, bahkan menjadi importir, membawa barang dagangan perjalanan 1000 km, suksesnya luar biasa. Tetapi 17 Ramadan saat itu Nabi tidak seperti yang lama lagi. Nabi SAW itu diperintahkan membaca, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Tapi Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali Nabi terasa sesak dadanya karena diperintahkan oleh malaikat untuk membaca. Tapi Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca. Sampai akhirnya walaupun indera mata kita tidak bisa membaca, tetapi ternyata pendengaran harus tetap kita fungsikan. Rasulullah dengan kekuatan listening, kekuatan pendengaran, Masya Allah, Nabi SAW itu bisa menyampaikan dakwah ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Lalu di mana Allah yang menciptakan kita dari alam. Dan ini adalah sains pertama yang Allah Subhanahu wa taala beberkan ke muka bumi ini. Dan terbukti Masya Allah alam ini ternyata menjadi penelitian yang luar biasa panjang. Maka girohnya ini adalah di mana jangan sampai kita lepas dari Al-Quran. Lepas dari Al-Quran. Kalau Al-Quran ini sudah menjadi pedoman kita, menjadi petunjuk kita sehari-hari, membiasakannya, minimallah setiap Jumat kita mendengarkan lantunan ayat suci Quran lewat khotib, lewat khutbah Jumat. Makanya kenapa kalau masuk waktu Jumat kita datang lebih awal, bahkan sebelum khotib naik ke atas mimbar, karena kita akan dapatkan kesempurnaan pahala yang luar biasa. Karena saat kita mendengarkan lantunan ayat suci Quran, kita akan mendapatkan pahala sebagaimana yang membacakan Quran tersebut. Maka kalau kita pertahankan ini, jadikan rutinitas di dalam rumah tangga kita. Kalau sudah di masjid, di kantor kita biasakan. Kantor kami Pak, kami punya staf, kami biasakan setiap pagi memulai kantor itu sudah absensi finger, itu mereka baca Quran dulu. Minimal 1 halaman, minimal saja 1 halaman. Ini kalau sudah jadi kebiasaan, insya Allah akan menjadi kebaikan yang luar biasa. Bukan hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk kantor kita, usaha kita, apalagi untuk rumah tangga kita. Jadi momentum 17 Ramadan ini momentum di mana Quran ini turun. Supaya apa? Kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena firman-Nya, bagaimana caranya kita memahami, bagaimana caranya kita bisa tahu apa yang Allah perintahkan kepada kita? Ya lewat Al-Quran. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya di dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa tahu halal dan haram kalau kita tidak dekat dengan Al-Quran? Maka dekat-dekatlah dengan Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijelaskan lewat sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewat hadis yang disampaikan oleh para ulama, insya Allah hidup kita akan sangat paripurna. Ini 17 yang kedua masyarakat muslim. Lalu 17 yang ketiga, 17 yang terakhir adalah 17 Agustus. 17 Agustus ini momentum kemerdekaan, di mana Allah Subhanahu wa taala ternyata itu sudah abadikan di dalam Quran surah Al-Nasr. Jadi di mana Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Masya Allah. Ketika kita mendapatkan kemerdekaan 17 Agustus itu, lalu apa yang harus kita miliki sikapnya? Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lagi
dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bagaimana sikap kita? Fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir. Jadi ternyata ada 3 sikap kita saat kita mendapatkan kemenangan, baik itu kemenangan kecil apalagi kemenangan besar, sampai skala negara. Sampai skala negara. Jadi cara kita mensyukuri kemerdekaan ini adalah kita mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah, lalu yang kedua bersyukur kepada Allah dengan banyak-banyak membaca alhamdulillah. Tapi apakah ini cukup? Ternyata tidak, masyarakat muslimin. Tidak, masyarakat muslimin. Ternyata yang ketiga adalah kita memperbanyak istighfar. Bayangkan, kita sudah menang, tetap diperintahkan untuk minta ampun kepada Allah, untuk tetap taubat kepada Allah. Kita sudah sholat 17 rakaat. Ternyata setelah kita sholat, kita membaca apa? Setelah salam, zikir pertama yang kita baca adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita membaca 3 kali istighfar. Artinya apa? Sholat saja setelah kita beribadah kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, baru aja ketemuan dengan Allah, ternyata tetap kita harus istighfar. Apalagi kalau kita menang dalam dunia, menang dalam urusan kantor, menang dalam urusan proyek, tender dan sebagainya, tetap kita istighfar. Karena kenapa? Supaya kita semakin dekat dengan Allah, supaya kita tidak jauh dari Allah. Karena banyak orang yang mendapatkan kemenangan dunia, harta dan sebagainya, tahta, menang caleg misalnya, tapi mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai. Jadi inilah sikapnya kita. Sebagai kesimpulan masyarakat muslimin, bahwa ada 3 is yang kalau kita jaga ini, kita akan mendapatkan kemerdekaan, kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita memperbanyak istighfar. Lalu yang kedua adalah kita istiqomah. Kalau kita sudah istighfar, lalu kita istiqomah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda ketika seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat yang tidak perlu saya tanyakan lagi pada siapapun. Cukup kepada engkau ya Rasulullah, berikan aku nasihat satu saja." Apa kata Rasulullah? Qul, katakanlah, amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, lalu engkau istiqomah dengan keimanan itu. Ternyata rumus kedua setelah istighfar, istiqomah. Lalu yang ketiga masyarakat muslimin, kalau kita sudah jaga istighfar kita sudah istiqomah, maka yakin dan percaya kita akan mendapatkan istiqlal. Istiqlal itu menjadi simbol Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Atau juga ada beberapa masjid di Makassar namanya Masjid Istiqlal. Artinya apa? Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Jadi kalau kita jaga semangat istiqlal ini, kita jaga istighfar kita jaga dengan istiqomah, insya Allah kemerdekaan, kemenangan tidak pernah hilang di dalam kehidupan kita. Jadi perbanyak istighfar, lalu kita istiqomah, insya Allah kita akan istiqlal dimanapun profesi kita, apapun karir maupun usaha kita. Karena kesimpulannya adalah merdeka. Apa itu merdeka masyarakat muslimin? Ini kesimpulan dan penutup dari kami. Merdeka, merasakan dekatnya Allah. Itu singkatannya. Merdeka, merasakan dekatnya Allah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.